Nah, untuk yang ini mungkin agak harus teliti memperhatikan soalnya ya, terkait eh, mengaitkan perbedaan keadaan partikel terhadap eh, mengaitkan beberapa mengaitkan perbedaan keadaan partikel beberapa benda terhadap wujudnya. Jadi ketika keadaan partikel suatu benda itu berbeda, ketika keadaan partikelnya itu seperti ini, maka wujudnya akan seperti ini. Ketika keadaannya seperti itu, maka akan seperti itu dan seterusnya. Di beberapa kelas ada yang belum diajarin, tapi tetap akan diujikan karena kalian udah pada jago. Asik. Tapi kayaknya udah sih, udah 7A sampai 7E semua udah. Tapi tidak semua mendapat pendalaman yang sama. Makanya Bapak perdalam di sini. Untuk wujud benda padat itu kalian lihat kan benda padat itu kan kaku. Misalnya Bapak punya penghapus, penghapus butut Pak, baik. Ini penghapus ini kaku kan ya? Kaku. Tidak seperti air yang kalau di apa kalau di kalau di dalam cepuk nih dalam tempat pensil kalian kalau si cepuknya digeser dimiringkan ke kiri nanti penghapusnya bakal ikut ke kiri ya mungkin hanya kegeser saja tapi bentuknya tidak berubah dimanapun bertempat bentuknya akan tetap seperti awal mula. Nah, penghapusnya tetap aja penghapus gitu kan digeser kemana-mana ya tetap penghapus tidak berubah bentuk menjadi apa. Nah untuk yang seperti ini tuh jarak antar partikelnya bagaimana sih kalau kita lihat dari skala partikel. Partikel itu kan kalian sudah belajar ya. Partikel itu benda-benda paling kecil yang menyusun suatu benda. Jadi di sini di dalam penghapus ini sebenarnya ada benda-benda kecil yang kecil banget. Bentuk-bentuk itu nggak kelihatan. Tapi dia menyusun benda sebesar penghapus ini. Nah, si jarak antar partikelnya, kalau Bapak contohkan partikel itu bentuknya bulat-bulat begini. Nah, untuk benda padat, itu jarak antar partikelnya sangat dekat. Apakah segini sudah dekat? Belum. Nah, ini baru dekat. Nah, seperti ini. Saking dekatnya mereka rapat banget. Nah, karena rapatnya ini, makanya benda tersebut jadi bentuknya kaku. Ya, diam aja, nggak kemana-mana. Kaku. Nah, jadi penghapus kalian itu terdiri dari partikel penghapus yang jaraknya sangat rapat. Berarti kalian bisa menjawab di sini jarak antar partikelnya sangat sangat rapat atau sangat dekat juga sama saja. Sangat rapat. Gitu. Sehingga sifat fisiknya akan demikian. Bagaimana kalau cair? Apakah sama rapatnya dengan benda padat? Nah, kita lihat dulu benda cair itu kayak gimana. Ya kalian benda cair gampang tinggal lihat air aja. Itu kan benda cair kan dalam botol kalian itu. Kalau kalian bawa minum ada air gitu kan. Kalau botolnya kalian miringkan ke kiri seperti ini, ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Kalau kalian miringkan ke kanan, airnya diem aja atau ikut bergerak? Ikut bergerak pastinya. Hmm, gambar gimana sih? Ah, gini. Butut Pak, tidak naon. Nah, airnya akan bergerak gini kan. Jadi ikut bukan diam seperti ini. Tidak, tapi dia ikut bergeser. Jadi begini. Menyesuaikan kemiringan. Miringnya kemana. Kalau kalian kocok-kocok botolnya cukup-cukup ke atas ke bawah. Airnya kira-kira akan diam aja atau mengikuti. Pasti akan mengikuti ya. Mengikuti bentuk botol. Seperti itu. Kemudian kalau botolnya botol plastik kalian pejetin, kalian remas. Jadi apa? Jadi mengecil. Si airnya nanti akan mengikuti bentuk botol. Berarti air, hmm, air, air, air itu keadaan partikelnya, keadaan benda terkecil yang menyusun air itu tidak sama dengan keadaan penghapus ini, benda padat, tidak. Tapi untuk air, yaitu ya, air itu termasuk benda cair, ya, dia jarak antar partikelnya akan menciptakan suatu benda yang elastis mengikuti bentuk ruangan yang ditempati. Berarti jarak antar partikelnya itu nggak terlalu dekat, tapi agak agak renggang. Nah, seperti ini. Tidak padat seperti benda padat itu kan rapat nih rapat banget tapi kalau air mah tuh, agak jadi bisa bisa lebih elastis. Air itu begini Pak, kenapa ada garis-garis seperti ini Pak? Sebetulnya
garis-garis ini adalah penghubung antar partikel satu dengan partikel yang lain. Di dalam benda padat juga ada, tapi saking rapatnya, kalau Bapak zoom lagi itu sebenarnya kayak gini, Pak. Ada antar partikel satu dengan partikel lain itu ada penghubung gitu. Tapi saking rapatnya jadi nggak kelihatan. Nah, kalau air karena jaraknya agak renggang, di sini cukup renggang, cukup renggang. Karena cukup renggang sehingga gambarnya akan seperti ini. Dan sifatnya akan begini, elastis, mengikuti bentuk ruangan yang ditempati. Lalu bagaimana Pak kalau gas? Nah, kalau gas ini akan lebih jauh lagi. Akan lebih jauh jarak partikel. Gas, ya. Gas. Kenapa lebih jauh? Kita lihat saja wujudnya. Gas itu sangat tidak beraturan. Kemudian tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena partikelnya kemana-mana. Kalau air kan bisa kita lihat wujudnya. Bisa kita lihat tampak secara fisik itu ada air. Karena partikelnya sangat saling berdekatan. Sehingga partikel satu dengan partikel lain saling nempel, nempel, nempel. Yang tadinya bedanya kecil banget nggak kelihatan. Karena bergabung, bergabung, bergabung makin besar. Sehingga kelihatan bentuk air. Tapi kalau gas enggak. Gas itu dia kemana-mana dia partikelnya. Dan Bapak bisa katakan di sini tidak ada garis penghubung seperti air. Enggak. Tapi dia kemana-mana aja. Nah itu gas. Dan arahnya nggak beraturan. Ada yang ke sono, ada yang ke sini, ada yang ke sono, ada yang ke sono, kemana-mana. Itu gas. Tak beraturan, memenuhi, dan sehingga karena tidak beraturan dia bebas kemana saja sehingga memenuhi ruangan yang ditempatinya. Buktinya ketika salah satu dari kalian ada yang kentut, kentutnya di satu titik, kemudian teman kalian di jarak 10 meter itu bisa mencium baunya. Karena kentut kalian itu merupakan gas. Dan gas itu kan kemana-mana, memenuhi ruangan. Sehingga orang yang jauh pun nanti akan bisa mencium gas tersebut. Maka jarak antar partikel di sini Bapak katakan sangat jauh, sangat jauh. Seperti itu. Terima kasih.